Saat ini kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julus Abraham Abbas. Selamat malam, Pak Abbas. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Pak Abbas, bisa diinformasikan kepada kami bagaimana perkembangan terkini kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang? Apa saja yang sudah dilakukan dalam proses evakuasi dan penanganan korban? Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Tentunya pertama-tama kami dari Polda Jawa Barat ya turut prihatin terkait kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa kendaraan. Ya, ada beberapa kendaraan yang terlibat kecelakaan di kilometer 92 Tol Purbalenyi, khususnya dari arah Bandung menuju Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan, kami informasikan bahwa sejauh ini dari pendataan, dari informasi petugas kami yang ada di lokasi kecelakaan, bahwa penyebab kecelakaan tentu ada satu truk yang mengalami remblong karena bobot cukup berat, dan truk ini tentu mengalami kegagalan dari fungsi rem ya. Walaupun nanti tentu akan ada penyelidikan terkait dengan penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Dan sejauh ini untuk jalur khususnya Tol Purbalenyi kilometer 92 yang mengarah dari Bandung menuju Jakarta dan berakibat ada kurang lebih 23 korban yang mengalami meninggal dunia maupun luka-luka. Jadi ada satu korban meninggal dunia dan ada dua orang yang mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan. Kemudian juga kami informasikan juga untuk korban-korban ini saat ini menurut informasi petugas di lapangan, petugas polisian di lapangan, kami mendapatkan informasi dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak dan Rumah Sakit Siloam, Purwakarta. Dan untuk saat ini semua korban 23 totalnya, satu meninggal dunia dan 22 luka itu telah berhasil dievakuasi, dibawa ke rumah sakit. Jadi seluruh korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kami juga berusaha menormalkan, mengevakuasi kurang lebih ada 19 kendaraan. 19 kendaraan dari berbagai jenis yang terlibat kecelakaan lalu lintas di kilometer 92 Tol Purbalenyi. Begitu Mbak Sylvia. Oke, Pak Abbas, pertama soal jumlah kendaraan sudah terkonfirmasi, ini jumlahnya 19 ya Pak? Benar sekali. Jadi menurut informasi yang kami terima ya, bahwa untuk kendaraan yang terlibat data sementara ini pendataan kami ada berjumlah 19. Itu dari berbagai jenis ya. Ada yang truk, ada minibus yang juga terlibat, ada beberapa minibus terlibat kecelakaan. Jadi kurang lebih saat ini data yang kami miliki ada 19 kendaraan. Oke, untuk korban Pak kami ulangi lagi, ada 1 orang meninggal dunia, sementara untuk korban lukanya 22. Benar sekali Mbak Sylvia. Jadi sejauh ini saya mendapatkan informasi dari Kapolres Purwakarta yang juga berada di lokasi bersama Dirlantas, dan menurut informasi juga ada Bapak Kapolda Jawa Barat yang langsung berada di lokasi, bahwa saat ini ada 23 korban keseluruhan dari data saat ini yang kami punya, dan 1 telah meninggal dunia, kami juga turut berduka cita, dan 22 korban mengalami luka. Keseluruhannya sudah dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak dan Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Begitu Mbak Sylvia. Juga turut menyampaikan duka cita atas korban meninggal dan juga bersimpati kepada semua korban luka.
Pak Abbas, apakah untuk korban yang meninggal dunia itu terkonfirmasi meninggal dunia di TKP, Pak? Baik, saya belum bisa memastikan ya apakah korban yang meninggal dunia ini apakah meninggal di lokasi, di TKP langsung, atau meninggal dalam perjalanan atau setelah sampai di rumah sakit. Menurut dari hasil informasi yang saya terima, khususnya dari Dirlantas Polda Jawa Barat, memang benar ada satu korban meninggal dunia. Dan saat ini keseluruhannya sudah dievakuasi ya ke rumah sakit terdekat. Begitu, Mbak. Oke. Dan apakah sudah berhasil diidentifikasi, Pak, untuk semua korbannya? Baik, kalau terkait dengan identifikasi dari korban, tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan pusdokes kami, dengan forensik, ya, kedokteran forensik untuk mengidentifikasi secara pasti terkait dengan tentunya korban meninggal ini. Tentu kami mengharapkan kepada pihak keluarga bila mana ada yang merasa atau mendapatkan informasi terkait dengan keluarganya yang mengalami musibah kecelakaan di kilometer 92 atau mungkin diharapkan tiba di rumah namun sampai saat ini belum tiba di rumah, khususnya di Jakarta, mungkin bisa mencari informasi di rumah sakit Abdul Rojak maupun rumah sakit Siloam Purwakarta. Itu himbauan dari kami, Pak, dari petugas polisian. Pak Abbas, kami akan sambil memutarkan video yang kami dapatkan dari warga, video amatir ya Pak, yang merekam detik-detik kecelakaan beruntun terjadi. Apakah dari kepolisian Polda Jawa Barat juga sudah menerima kronologi lengkap sebetulnya bagaimana peristiwa ini sampai terjadi, Pak? Baik, jadi kalau terkait dengan kronologis lengkap, tentu saat ini yang kami belum melakukan olah TKP ya secara langsung. Tentu kami masih fokus kepada bagaimana evakuasi terhadap korban, entah itu korban meninggal maupun korban yang mengalami luka-luka. Namun tentu kami juga berusaha melakukan evakuasi terhadap kendaraan karena tentu pengguna jalan tol akan menggunakan jalan tol ini untuk tentu kepentingan dari beberapa pengguna jalan tol lainnya. Nah, kami mengharapkan tentunya kepada pengguna jalan tol untuk lebih berhati-hati, khususnya di kilometer 92, karena saat ini di Jawa Barat juga masih terjadi hujan, intensitas hujan yang cukup berat, ya cukup deras, sehingga untuk berhati-hati mengurangi kecepatan terutama di genangan-genangan air, karena saat ini curah hujan tinggi ini dapat mengakibatkan kegagalan dari fungsi rem yang ada. Oke, nah itu Pak terkait dengan penyebab kecelakaan yang tadi diduga ada satu truk yang mengalami remblong, itu kesimpulan sementara tersebut didapat dari analisa seperti apa Pak? Ya, jadi yang perlu kami sampaikan bahwa kami belum melakukan olah TKP, ya kami belum melakukan olah TKP, kami belum melakukan penyidikan. Nah tentu beberapa informasi yang kami dapatkan dari petugas kami yang ada di lokasi yang menginformasikan bahwa dugaan sementara yang kami temukan adalah karena salah satu truk yang mengalami remblong atau mungkin kegagalan fungsi rem ya, remnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah tentu ini juga perlu dilakukan olah TKP, dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan. Nah termasuk juga tentunya dengan kondisi hujan, curah hujan yang tinggi, ini juga barangkali juga menjadi faktor yang bisa memicu terjadinya kecelakaan ataupun kegagalan dari fungsi rem yang ada dari kendaraan atau truk tersebut. Oke, untuk korban meninggal Pak, apakah
diketahui apakah ini merupakan sopir truk yang tadi diduga mengalami remblong atau dari korban lain dari kendaraan lainnya? Baik, sejauh ini kami belum dapat data yang pasti apakah yang bersangkutan ini sopir truk ataupun korban dari kendaraan yang ditabrak di awal terjadinya titik benturan atau titik tabrakan dari kecelakaan pada saat awal atau mungkin dari kendaraan lainnya yang berakibat setelah ditabrak oleh sopir truk. Namun kami akan terus mengupdate, kami akan mencari informasi dan kami akan menginformasikan identitas dari korban yang meninggal dunia maupun korban-korban lainnya, sehingga keluarga bisa datang untuk mencari kemudian mengidentifikasi dari korban yang meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka-luka. Baik, kemudian untuk proses evakuasi yang saat ini masih berlangsung di lapangan, Pak Abbas, dari kepolisian apakah juga turut membantu proses evakuasi atau perannya lebih kepada pengalihan arus sementara evakuasinya diserahkan kepada petugas jasa marga? Baik, tentu kami bekerja sama ya dengan stakeholder terkait, dengan pengelola jalan tol, dengan petugas derek yang ada, dengan petugas-petugas kesehatan, dan tentu kami tidak hanya fokus melakukan evakuasi kepada korban maupun kepada kendaraan yang terlibat kecelakaan. Namun kami juga tentu berusaha agar jalur tol dapat dilalui. Dan sejauh ini kami menyarankan kepada pengguna jalan khususnya yang akan mengarah dari arah Bandung menuju Jakarta, ini dapat mengambil melalui gerbang tol exit tol Cikamuning. Nanti setelah itu silakan masuk kembali melalui pintu tol Sadang. Jadi setelah exit tol Cikamuning melalui jalur arteri, jalur lama, jalur biasa, kemudian dapat melanjutkan masuk kembali di pintu tol Sadang untuk selanjutnya menggunakan jalur tol dari Sadang menuju Jakarta. Begitu, Mbak. Oke. Imbauan kepada masyarakat sekitar, Pak, pengguna jalan tol yang mungkin sekarang masih terjebak kemacetan di sana, terutama yang betul-betul dekat dengan TKP kilometer 92 ini apa, Pak? Baik, kami juga mengimbau khususnya kepada pengguna jalan tol maupun warga masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Kami mengimbau khusus kalau kepada pengguna jalan tol yang masih berada di lokasi dan mengalami kemacetan, tentu tidak bisa meninggalkan lokasi, tidak sempat keluar melalui exit tol atau gerbang tol Cikamuning. Kami harapkan untuk lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan di titik khususnya mendekati kilometer 92. Dan kami akan berusaha dengan seluruh stakeholder terkait mengurai kemacetan yang ada. Ya, petugas kami tentu bersama-sama pengelola jalan tol, petugas derek, dan petugas kesehatan maupun instansi terkait lainnya berusaha mengurai dan kami akan menormalkan penggunaan jalan tol khususnya jalur dari arah Bandung menuju Jakarta. Nah, sementara kami lagi berusaha mengupayakan ada paling tidak satu jalur bisa dilewati. Jadi kepada pengguna jalan tol, mohon bersabar, kami berusaha untuk menormalkan paling tidak ada satu jalur di lokasi di TKP yang bisa dilewati sehingga kendaraan yang terlanjur berada di dekat lokasi khususnya di kilometer 92 dapat melalui jalur yang kami siapkan. Oh. Kalau sekarang sampai detik ini, Pak, berarti semua lajur itu ditutup ya, Pak, untuk proses evakuasi ya? Ya, jadi sebelum tentunya saya informasikan tadi kepada Mbak Sylvia maupun pemirsa Metro TV, memang jalur informasinya
sedang diupayakan untuk paling tidak satu jalur bisa dilewati dan digunakan oleh pengguna jalan tol yang terlanjur berada di dekat lokasi kecelakaan atau mendekati kilometer 92 dari arah Bandung menuju Jakarta. Begitu Mbak Sylvia. Ya, kalau begitu proses derek, proses evakuasi kendaraannya harus sebisa mungkin berlangsung dengan cepat ya Pak. Apakah semua sources dari mulai kendaraan derek, petugas-petugas semuanya sudah lengkap Pak, cukup untuk bisa melakukan proses evakuasi dengan secepat mungkin? Atau masih menunggu lagi bantuan atau datangnya mobil-mobil derek lainnya? Benar sekali. Jadi tentu kita karena keterbatasan dan karena akses yang cukup juga sulit, terlanjur terjadi kemacetan. Nah, petugas kami tentu berusaha untuk mengurai kemacetan, dan tentu kami berharap petugas yang ada, tentu kami sudah gabungan, jadi baik dari sisi peralatan, dari mobil derek yang ada, dari petugas kesehatan, ambulan, maupun petugas kepolisian dan jalan tol yang ada dapat mengurai secepatnya Mbak kemacetan, dan kita dapat mengevakuasi secara keseluruhan kendaraan ini yang kami data ada 19 kendaraan yang terlibat. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita evakuasi dan jalur bisa digunakan kembali oleh pengguna jalan tol lainnya. Oke. Di situasi hujan deras seperti yang terjadi saat ini kan sangat rawan terjadi kecelakaan Pak. Kami juga mendengar informasi yang ingin kami cross-check apakah betul juga terjadi kecelakaan lalu lintas di Tol Karawang Barat kilometer 52 Pak. Tol Karawang Barat kilometer 52. Iya. Ya, gimana? Apakah betul juga terjadi kecelakaan di sana Pak? Baik, kalau terkait dengan kecelakaan yang baru saja terjadi, jadi sejauh ini memang saya belum mendapatkan informasi, ya, belum mendapatkan informasi apakah masih ada ataupun ada kecelakaan lain yang terjadi. Namun tentu kami juga akan menginformasikan, ya, kalaupun ada kecelakaan yang berakibat terhadap kendaraan lainnya ataupun ada titik kemacetan lainnya akibat kecelakaan. Baik, kalau begitu Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas, terima kasih atas informasinya di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.